Oke teman-teman, pada saat ini kita akan sapa dulu narasumber kita, Ibu Tini. Shalom Ibu Halo. Tini, selamat malam. Salam, salam Pak, selamat malam. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Ya, mic-nya agak didekatin sedikit Bu, supaya suaranya agak kencang. Oke. Mic-nya agak dinaikin sedikit, dipegang mic-nya, agak dekatin ke mulut supaya suaranya bisa lebih besar. Oke, Iya. haleluya ya. Ibu Iya. Tini adalah orang yang sederhana dan inilah menunjukkan Tuhan yang benar. Dia tidak tanya-tanya dulu dompetmu tebal, tidak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak tanya-tanya dulu kau ini artis apa tidak. Tidak. Tuhan tidak tanya-tanya kau ini punya jabatan tidak, punya mobil tidak. Tuhan tidak tanya seperti itu. Semua manusia dikasihi Tuhan. Dan Ibu Tini adalah satu pembuktian bagaimana Tuhan tidak pilih-pilih manusia karena dia sayang semua manusia. Dia Tuhan semua bangsa, dia Tuhan semua orang. Siapapun yang ada di bawah kolong langit ini. Ya, inilah yang Tuhan nyatakan kepada Ibu Tini. Ibu Tini, terima kasih ya, Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada malam hari ini saya percaya kesaksian Ibu Tini akan memberkati kita semua, ya, akan menguatkan, akan mencerahkan dan akan menyadarkan banyak orang. Ya, Ibu Tini bisa mulai dari apa? Dari latar belakang dulu ya Bu ya. Ibu kan Baik, dari Pak. Muslim, bagaimana Ibu dulu di Muslim seperti apa, perjalanan iman Ibu di dalam melakukan syariat-syariat Islam. Oke, silakan Ibu Tini, Ibu bisa sampaikan kesaksian. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ngatini, biasa dipanggil Tini. Saya lahir dari Sragen, dari keluarga yang sederhana. Saya anak pertama dari 7 bersaudara. Ya, saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim. Memang orang tua saya juga Muslim, cuman ya Muslim, bisa dikata Muslim KTP, tetapi kami yang anak-anaknya, terutama saya berusaha menjadi Muslim yang taat, dalam artian sholat dan puasa. Terus terang saja, saya memang tidak fasih menghafal Al-Quran karena keadaan keluarga saya yang memang benar-benar sederhana. Kami tidak punya banyak kesempatan untuk mengaji seperti yang lain-lain, tapi saya mendapatkan pengajaran dari sekolahan dan dari ikut pengajian. Cuman saya berusaha menjadi Muslim yang taat dengan menjalankan ibadah sholat yang rutin, taat, dan puasa. Sampai pada suatu hari saya beranjak dewasa, saya pergi dari rumah, bekerja, ikut orang, ya, sama yang saya ikutin orang Katolik, tetapi saya tetap menjalankan ibadah saya seperti biasa, tidak ada pengaruh apapun, sampai pada akhirnya tahun 92 saya memutuskan berhenti bekerja dan tinggal di rumah. Di situ singkat cerita saya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, saya dikaruniai 2 orang anak waktu itu. Nah, dalam perjalanan iman saya masih tetap teguh dalam iman saya, walaupun keadaan rumah tangga saya tidaklah bahagia seperti yang saya harapkan. Singkat cerita, suami saya nakal gitulah.
gitu. Dan saya berusaha bersabar hati, mikir kalau semuanya itu yang sudah ya sudahlah, tetapi selalu berulang-ulang sampai pada akhirnya saya hampir putus asa dan saya mengalami sakit ya di kaki saya sakit waktu itu saya punya anak yang pertama ketika itu umur 1 tahun. Kami memutuskan pergi ke Sumatera, di sana bekerja, tapi saya mengalami musibah, lalu kaki saya diurut dan menjadi bengkak, akhirnya darah beku, terpaksa saya harus pulang. Nah, pulang saya mengandung anak yang nomor 2, mau dioperasi waktu itu, tetapi nggak bisa karena saya mengandung. Dia bilang nanti kalau udah melahirkan nanti baru operasi, tapi operasinya itu harus diamputasi. Nah, sehingga itu membuat saya takut dan sama sekali tidak berani ke dokter lagi. Sampai pada akhirnya saya saya pada saat itu saya pergi ke orang pintar, katanya orang itu bisa menghilangkan sakit saya, tetapi kenyataannya tidak. Kaki saya pecahkan, akhirnya seperti kambing dipotong, seperti kambing dipotong. Itu dalam keadaan seperti itu saya melahirkan anak nomor 2. Di saat itu saya mengalami pertarungan antara hidup dan mati, berjuang melawan penyakit saya. Di saat itu saya mengalami seperti itu. Suami saya juga masih tidak berhenti nakalnya. Tapi saya buat sabar, tapi sabar. Lama-lama rasa sabar itu sedikit demi sedikit. Ada rasa sakit hati, rasa dendam, rasa marah, rasa benci. Sampai pada titik akhir di tahun 2016 lalu, saya pergi dari rumah. Tapi sebenarnya saya nggak ingin pergi, karena saat itu pikiran saya kalau saya pergi, saya mau kemana dan saya mau ngapain gitu. Terus siapa yang mau menerima saya? Saya orang cacat, bawa anak pula, siapa yang mau menerima saya? Saat itu ada kata dalam hati seperti itu. Tapi suatu malam ada suara yang berkata seperti di samping telinga saya, lungo, 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 gitu sampai 3 kali. Nah, itu suara itu sampai 4 hari saya abaikan. Tapi suara dalam hati, gantian dalam hati ada lagi suara, ndang lungo.
lungo begitu terus. Akhirnya pada akhirnya akhir tahun 2016, tepatnya tanggal 22 Desember, pagi hari setelah subuh, saya melangkahkan kaki keluar dari rumah bersama anak saya yang saat itu umur 11 tahun. Keluar rumah saya lewat belakang rumah yang saat itu habis hujan deras banget. Belakang rumah saya itu kebun. Di kebun saya dan kebun orang belakang itu dalam, becek, terus bambu berserakan di mana-mana. Tetapi anehnya saat itu saya bisa melewatinya, padahal saya pakai tongkat dan masih bawa tas. Sedang saya menuju ke tempat orang yang saya mintain tolong itu, kalau menurut pikiran saya yang seperti biasanya, saya serasa nggak mampu melewati karena itu jalannya curam, penuh batu-batu. Tetapi saat itu bisa saya lewati dengan gampang. Nah, waktu itu saya minta tolong diantarkan sampai jalan raya. Setelah jalan raya sampai akhirnya saya sampai terminal. Tapi sebelum sampai terminal, di dalam bis itu ada pengalaman yang aneh tapi nyata yang saya alami, karena saat itu connect bisnya minta bayaran sama saya, bilangnya 375 gitu ya. Saya kasih 350.000 karena saya bawa uangnya cuman pas-pasan ya. Saya bilang sama connectnya itu, maaf Pak, adanya uang cuman segini, sebelumnya saya minta maaf, saya bilang gitu. Terus connectnya bilang sambil tersenyum, santai Bu, slow, sabar ya Bu, jangan panik, jangan sepaneng. Ibu tenang, sekarang udah di sini bersama saya, tenang, Ibu aman. Begitu. Akhirnya uang yang 300 itu dikembalikan ke saya, dan yang 50 itu masih dikembaliin. Ternyata cuman 37.500. Saat itu saya bilang, ya Allah, saya bilang gitu. Nah, itu setelah sampai terminal, ada lagi yang nolong saya tanpa saya minta tolong, tanpa saya sadari ada banyak orang yang bantu saya. Padahal saya waktu itu masih bingung, saya sendiri nggak tahu saya mau kemana. Saya bilang gitu, saya mau kemana? Saya bawa uang cuman segini. Bisa saya pakai buat apa? Sedangkan saya bawa anak. Bagaimana nanti makannya anak saya? Saya bisa kerja apa? Saat itu seperti itu perasaan saya. Sampai terminal jam 8, terus saya cari tiket, cari karcis itu adanya jam 4 sore. Terpaksa saya berhenti di situ. Tapi puji Tuhannya anak saya tidak nakal, Pak. Anak saya nerima aja, nggak mau neko-neko minta ini, minta itu, nggak. Anak saya malah, Mama, aku nggak usah dibeliin apa-apa. Nanti uangnya nggak cukup. Aku nggak mau Mama sedih. Dia bilang gitu. Nah, sampai di situ ada lagi pertolongan, yang punya loket itu datang sendiri ke saya setelah jam 4 sore.
mengantarkan saya ke bis. Dan sampai di bis itu saya ya tinggal duduk aja, saya nggak tahu setelah itu sampai terminal mana gitu, saya nggak tahu. Di situ loper bis. Nah, di situ saya kaget kok ada orang nyari nama anak saya gitu kan. Nggak taunya dari agen sudah dipesankan kalau nanti loper nama ini tolong dibantu ya dicarikan bis yang baru. Puji Tuhan, saya nggak tahu pertolongan demi pertolongan saya alami mulai dari rumah itu seperti gampang sekali sampai pada akhirnya saya memutuskan apa aku harus ke Jakarta. Kalau aku harus ke Jakarta, mungkinkah aku kembali datang ke rumah bos saya yang dulu? Tapi apakah beliau masih ada? Apakah beliau mengenali saya? Begitu. Akhirnya saya putuskan saya ngambil tiket untuk ke Lebak Bulus. Nah, setelah sampai Lebak Bulus, lagi-lagi saya mendapatkan keajaiban lagi. Saya turun ke Lebak Bulus, semuanya sudah berubah. Ketika itu tahun 92 saya pergi dari Jakarta dan tahun 2016 saya balik lagi ke sini, semua sudah berubah total. Saya sebenarnya bingung waktu itu, saya diturunin di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, saya baru turun dari bis, udah ada orang yang nolong, itu apa namanya, kursi kecil gitu, ibu duduk aja sini gitu. Padahal yang lainnya, ayo mana, ada yang narik-narik, tapi ada salah satu orang bilang, ibu duduk sini dulu, istirahat dulu sejenak, begitu. Nah, setelah beberapa menit, saya memutuskan pergi lagi kan ke daerah Bintaro, begitu. Nah, sopir taksi itu bilang harganya 150. Saya bilang, ya Allah mahal banget Pak, saya bilang gitu. Terus ada satu orang yang waktu nolong saya ngasih kursi itu bilang, udah bawa aja, nanti minta aja 50, yang lainnya saya yang ngurusin. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam hati saya nggak kenal Bapak itu, tapi kok dia baik, dah saya ngikut aja. Tetapi setelah sampai sini, saya bingung lagi, karena di sini, di Bintaro sini, semuanya berubah total. Saya nggak ngenalin lagi, sampai saya bingung. Akhirnya seharusnya turun gang sini, saya dituruni gang sana. Terpaksa saya harus jalan. Nah, setelah sampai gang yang saya tuju, saya bingung karena saya mencari mantan bos saya sudah nggak ada, udah pergi. Tetapi yang saya bingung, kok nomornya Perkutut 5 Blok 4 nomor 14. Bu, sedangkan saya Perkutut 5 nomor 5. Saya bilang gitu, terus ada sapam, nyari siapa Bu? Mana alamatnya? Ya saya kasih, ini Perkutut 5 nomor 5 itu Pak, gitu. Kalau Perkutut 5 nomor 5 itu yang sana Bu. Bukan Pak, saya yang ini. Bukan. Iya Pak, saya udah di sini lama. Masa saya lupa, saya bilang gitu kan. Terus, Ibu percaya sama saya deh. Kalau Perkutut 5 nomor 5 itu di sana. Gitu. Saya ikutin aja. Ya udah ke sana, yuk saya antar. Mumpung belum keluar ini ibunya. Nanti sebentar lagi keluar senam. Kata Pak Sapam seperti itu. Yang saya herankan, kok yang ada dalam pikiran saya Perkutut 5 nomor 5. Padahal saya nggak tahu itu Perkutut 5 nomor 5 itu
di mana dan siapa gitu. Tapi puji Tuhannya lagi, setelah saya sampai di Perkutut 5 nomor 5, saya ketok-ketok, ibunya keluar. Dan ibunya nanya, saya nyari siapa? Saya bilang, saya nyari Ibu Wati. Nama saya bukan Bu Wati. Bu Wati nama anaknya siapa? Waktu itu ibu nanya seperti itu. Saya jawab anaknya namanya ini. Oh iya saya kenal. Orangnya sudah pulang ke Jawa, kata ibu. Seperti itu. Terus sekarang Mbak mau kemana? Ibu tanya seperti itu. Ya saya jawab, saya enggak tahu Bu. Saya jawab gitu, memang saat itu saya nggak ngerti sama sekali saya harus kemana, saya ditunjukin ke nomor ini. Terus ibu bilang, kalau Mbak nggak tahu mau kemana, ya udah, kalau mau tinggal di rumah saya ya tinggal aja, di rumah saya masih ada satu tempat, nanti kita bersihin bareng-bareng, kata ibu seperti itu. Ya saya masuk aja. Setelah saya masuk, ibunya kaget karena saat itu saya kan duduk. Ibu nggak tahu kalau saya itu sakit. Saya cacat. Nah, walaupun kaget tapi ibu menerima dengan baik hati dan sampai di rumah saya langsung disuruh duduk dan didoain saat itu dan diobatin. Walaupun ibu belum nggak tahu karena nggak membuka kaki saya saat itu pakai celana panjang. Nah, setelah itu besoknya Natalan semua pergi ke gereja. Nah, kebetulan minumannya ketinggalan saat itu karena mau bawa es buah. Es buahnya ketinggalan, yang di rumah saya sendiri. Terpaksa ibu kirim gokar pulang untuk ngambil es buah itu dan mengajak saya ke gereja. Ya, karena saya saat itu saya ngerasa saya di sini kan orang baru dan saya numpang, yang punya rumah menginginkan seperti itu, ya saya ikutin. Gitu. Tapi puji Tuhan, saya di gereja itu pertama kali masuk ada rasa yang aneh, Pak. Rasa aneh, saya nggak tahu apa yang saya rasakan yang sebenarnya itu apa. Saya nggak ngerti, tapi saya merasakan ada sesuatu yang membuat saya gimana ya, saat itu ada ketenangan, ada kayak gimana sih, bergetar tapi ada rasa seneng gitu loh Pak. Dari situ kayak ngerasa saya punya teman, dianggap saudara di sini, karena di saat saya masuk kan ini kenalkan saudara ibu dan kakak-kakak yang di sini, bilang kenalkan ada saudara baru, saya punya saudara baru gitu. Di saat itu rasanya kok mau ya mereka orang-orang ini sama saya yang seperti ini. Mereka nggak memandang siapa saya dan dari mana saya dan bagaimana keadaan saya. Saya merasa dihargain. Nah, itu awal mula saya merasakan ketenangan. Nah, setelah pulang, saya di sini biasa tiap hari saya masih menjalankan sholat seperti biasa. Ibu pun orang rumah sini tidak pernah mempengaruhi saya untuk harus ikut beliau atau harus
gimana beliau semua memberi kebebasan pada saya untuk melakukan kewajiban saya, apa yang saya yakini. Hingga setiap hari saya sendiri di rumah, sebelum ibu pergi, ibu selalu setiap hari pagi sampai sore itu selalu memutar firman lewat audio. Nah, saya yang di rumah ya awalnya risih sih, tapi lama-lama saya merasa senang. Pertama jadi teman, kedua firman-firman yang tokoh-tokoh yang ada di firman itu seperti yang tokoh yang ada di Al-Quran. Akhirnya saya dengerin gitu. Tapi di saat saya dengerin itu ada perasaan ingin tahu. Di situ ada kata-kata kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Doakan musuhmu, berkati dia. Sedangkan saya saat itu ngerasa orang sakitnya kayak gini kok suruh berkati, suruh ngampuni, suruh ngasihi gitu. Terus ada lagi saya dengar saat itu, bila kamu disakitin orang, bila ditampar gigit di pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu. Nah, di situ saya berpikir tidak boleh membalas kalau disakiti, harus mengasihi, mengampuni. Seandainya saya bisa melakukan itu semua, alangkah damainya ya hidup ini. Saya bergumam sendiri di rumah. Dan akhirnya pada suatu malam saya mimpi di tengah seperti perkebunan teh itu, tapi tingginya sama, terhampar luas tanpa pangkal, tanpa ujung. Saat itu saya seperti berada di tengah-tengah. Saya bingung. Saya mau pulang kemana? Sudah hampir malam, saya di sini sendirian, nggak ada pemukiman. Saya ketakutan saat itu, akhirnya saya duduk. Saya nyadar, Pak, saya pakai tongkat. Saya terduduk, menangis di situ. Tiba-tiba ada suara, anakku, bangun. Jangan bersedih gitu. Dua tangannya diulurkan ke tangan saya diajak berdiri. Dan saya dipeluk dengan tangan kanan ke badan beliau. Tetapi saya tidak bisa melihat mukanya karena dari leher ke atas itu bersinar. Saya merasa nggak mampu kalau melihat, akhirnya saya pasrah dipeluk. Tapi di dalam pelukan itu saya merasakan kedamaian seperti orang yang saya sayangi, saya kasihi, terus tiba-tiba berpisah sekian puluh tahun dan akhirnya bertemu. Seperti itu saya merasakan. Saya merasa nyaman, saya merasa senang, dan dalam hati ini yang
akan menyelamatkan saya, ini yang akan melindungi saya. Dalam hati saya berkata seperti itu. Nah, di saat beliau memeluk saya, beliau berkata, akulah jalan kebenaran, akulah jalan yang lurus dan jalan kebenaran. Beliau bilang begitu. Nah, setelah itu saya baru tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang sebenarnya. Tapi di saat saya setiap sholat kan saya bilang, Tuhan, tunjukkanlah saya jalan kebenaran yang lurus. Jalan mana yang harus aku tempuh, Tuhan, supaya saya tidak terus-menerus seperti ini. Saya ingin hidup tenang, hidup damai seperti yang lain. Saat itu saya berdoa seperti itu. Pada akhirnya malam saya dimimpiin seperti itu. Tapi saya belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Karena biarpun dulu saya ikut orang Kristen, di sini pun juga orang Kristen, tapi saya kan enggak begitu peduli gitu. Saya hanya meyakinin bahwa agama saya yang benar begitu. Nah, setelah itu berlangsung berapa bulan, karena saat itu setelah saya dipeluk dan akhirnya saya dilepaskan, sekarang pulang ya, orang itu bilang gitu, pulang, dan saya dikasih sobek kertas yang bertuliskan 5773. Nah, itu suruh bawa, terus saya ditunjukin jalan ini, nanti kamu lewat jalan yang lurus ini terus. Nanti kalau kamu tersesat atau nggak tahu, nanti tanya sama orang yang terdekat. Beliau bilang gitu. Akhirnya setelah sekian bulan saya tanya sama ibu, saya mimpi seperti ini, saya tunjukin, saya ceritain apa yang saya mimpiin. Terus Ibu Susan bilang, itu Tuhan Yesus. Kapan Mbak Tini liatin Tuhan Yesus? Saya cerita, malam itu Bu, saya diimpiin seperti ini. Oh, itu Tuhan Yesus. Terus yang 5773 itu saya pernah nemu kalender, yaitu tanggalan Israel, yaitu 2013. Nah, saya baru ingat lagi tahun 2013 juga saya pernah ditemuin orang yang seperti itu, tapi saat itu beliau bilang, anakku, ikutlah aku. Anakku, ikutlah aku, sampai 3 kali. Tapi karena saya belum tahu apa-apa dan lingkungan saya sama sekali tidak ada yang mengenal Yesus, ya saya pendam sendiri, dan saya malah mikir apakah saya sudah mau meninggal ya. Akhirnya saya pikir itu malaikat Allah gitu. Apa saya udah mau meninggal ya? Kok saya ditemuin orang apa itu malaikat Allah ya? Dan akhirnya hari-hari saya jalanin dengan hati-hati sekali. Nah, setelah saya dikasih tahu kalau itu Tuhan Yesus, terus ya saya masih biasa saja tadinya, tapi lama-kelamaan saya merasakan ada yang aneh. Setiap dengar firman itu seperti saya pengen menyimak gitu.
lanjutannya bagaimana gitu. Terus pada akhirnya itu saya kok ada rasa ketenangan, karena di sini saya tidak hanya mendapatkan satu, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi nggak cuma satu, saya 3 dapatkan sekaligus. Pertama, saya dapat dari firman. Kedua, saya mendapatkan perlakuan dari keluarga sini begitu baik, rendah hati, tanpa memandang siapa saya dan dari mana saya. Beliau semua memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, keluarga ini begitu taat sama Tuhan dan selalu mengajarkan yang baik-baik walaupun sampai perkataan sekalipun. Itu saya selalu diajarin, sudah ikhlaskan, doakan, ampuni. Selalu saya dicekokin kata-kata itu dari ibu. Hanya saya merasa kok damai ya, gitu. Akhirnya ya sudahlah, bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Ya Tuhan, akhirnya saya tunduk kalau memang ini jalan hidup saya, karena Tuhan tidak hanya sekali, 2 kali menemuin saya di saat hati saya hancur. Tuhan menemui saya. Akhirnya saya turut ke gereja setiap minggu. Pada akhirnya saya minta dibaptis. Saya minta dibaptis tahun 2017, pas hari Paskah saat itu, karena saya mengambil hari lahir saya, gitu, pas hari lahir saya saat itu, pas Paskah, dan saya minta dibaptis. Di saat sehabis dibaptis pun saya merasakan kejadian yang aneh. Saya sendiri nggak ngerti apa yang terjadi dalam diri saya. Setelah saya dibaptis itu, saya tuh ngerasa kayak pede gitu. Saya pengen tersenyum, terus pengen pengen ngomong gitu ke orang kalau saya udah dibaptis loh, saya udah terima Tuhan Yesus, pinginnya seperti ngomong seperti itu terus gitu. Seperti kayak anak kecil dibeliin baju baru, pengen pakai, pengen pamer begitu. Rasanya saat itu seperti itu. Dan setelah dibaptis berapa bulan berlalu itu ada KKR ya, ada healing workman. Nah itu saya didaftarin dibantu orang, dibayarin tanpa saya tahu, saya diikutin, itu yang bayarin orang. Dan sebelum didaftarin saya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa, saya sehat walafiat. Tapi setelah saya didaftarin, tiba-tiba saya sakit berat. Saya nggak bisa apa-apa, kena asam lambung, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak bisa bahkan mau turun ke kamar mandi pun rasanya lemes sekali badan itu. Tapi saya harus berangkat. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau ikut healing workman.
apapun yang terjadi Tuhan, saya pingin banget ikut. Ya, saya berdua sama anak saya yang nomor 1. Ya. Tapi sebelum 2 hari sebelum berangkat, tiba-tiba seperti ada suara bilang ini, jangan takut anakku, aku akan selalu menyertai kamu. Begitu. Saya rasa dek gitu, pengen nangis tapi seneng gitu. Kayak saya punya kekuatan baru gitu. Oh iya, itu kayak suara Tuhan. Saya ngerasa seperti itu. Suara Tuhan. Saya jadi kayak punya tenaga baru. Nah, terus saya masih tetap nggak mau makan, tapi saya punya kekuatan buat ikut berangkat itu, berangkat Healing Walkman. Di situ saya biasa ya setiap pagi jam 4:30 saya dulu biasa sholat subuh, sampai sekarang pun sampai 4:30 saya terbiasa bangun baca Alkitab gitu. Nah, saya seperti nggak ngerasakan sakit saat itu. Tapi setelah 2 malam waktunya pulang, nah setelah pulang saya jatuh sakit lagi sampai 7 hari itu saya nggak bisa tidur. Mata itu rasanya pedas, saya bikin merem sekalipun saya nggak bisa tidur, seperti ngelihat TV, selap gitu terus tiap hari. Sampai pada akhirnya saya meremin, selap seperti lihat TV, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus saat disalib, itu tepat di depan muka saya. Tapi saya dalam keadaan merem saat itu, tapi seperti TV itu lihat itu Tuhan Yesus di depan muka saya, itu saya dengan jelas ngelihat mukanya yang lebam semua, matanya yang satu sudah bengkak besar sekali. Dan yang satunya tinggal terbuka sedikit sekali. Saat itu Tuhan menatap saya, seperti Tuhan bilang gini, baru segitu saja sudah ngeluh. Lihat saya, pandang saya seperti ini. Begitu. Dan saya melihat dari duri yang tertancap di kepala itu keluar darah, menetes ngelewatin mata yang tinggal terbuka sedikit itu. Akhirnya jatuh ke dada saya. Beliau bilang, pilur-pilurku nyembuhkan kamu. Begitu. Terus saya melek, tapi nggak ada. Saya cari nggak ada. Nah, setelah itu saya berangsur-angsur punya kekuatan lagi dan berangsur-angsur sembuh. Saya bisa makan sedikit demi sedikit tanpa berobat sedikit pun. Akhirnya saya sehat. Dan saya dari mulai pertama ke gereja sampai tahun kemarin sebelum pandemi, saya hanya 1 kali nggak ke gereja. Nah, akhirnya saya rutin lagi ke gereja.
Dan di dalam gereja itu pun saya sewaktu doa, pujian, penyembahan, itu saya juga diperlihatkan seperti saya bawa ke taman. Pernah saya lagi pujian, penyembahan, itu seperti ada tangga yang naik ke atas sampai tinggi sekali. Nah, di atas sana ada Tuhan yang mengacungkan tangannya pada saya, dan di belakang beliau seperti ada matahari. Itu terjadi berulang-ulang. Pernah suatu malam saya juga pujian penyembahan sendiri di kamar. Itu seperti tiba-tiba seperti di halaman dan melihat langit itu terbuka, dan di atas itu seperti ada kayak capung begitu, saling bergandengan. Mereka menari-nari kayak jamuran seperti itu. Dan lagi di saat tengah malam, jam 1:30, saya sendirian di kamar, bangun, memuji sendiri, menyembah sendiri. Tapi akhirnya pada akhirnya saya bilang sama Tuhan, sekarang saya mau tidur ya. Saya mohon kasih mimpi yang indah tentang Kau ya Tuhan. Itu. Tiba-tiba malamnya saya mimpi seperti ketemu Tuhan dan diajak main peta umpet. Seperti, ayo anakku, aku di sini, gitu. Di mana sih Tuhan? Gitu. Aku di sini, gitu. Aduh, aku capek Tuhan. Saya bilang gitu. Jangan bilang capek anakku, gitu. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, perlahan-lahan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa benci, dan rasa kecewa yang terlalu dalam itu perlahan-lahan hilang. Dan saya menganggap, ya sudahlah, memang saya tidak bisa memaksa, walaupun itu suami saya sendiri. Saya tidak bisa memaksakan kehendak. Saya serahkan aja semuanya sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dia dan yang menjamah dia. Dan sekarang, sekalipun masih tetap nakal, saya biasa saja kalau dia datang ke sini menemui saya, ya nggak ada rasa apa-apa, biasa saja, ya nggak ada rasa benci gitu. Kadang ngerasa kasihannya, Tuhan sampai kapan ya suami saya begini, sampai kapan ya Tuhan suami saya bisa tobat. Saya begitu. Dan sangat sungguh luar biasa kasih Tuhan setelah saya menerima Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman, carilah dulu kerajaan Allah, maka kau akan ditambah-tambahkan. Puji Tuhan, saya seperti orang haus dan lapar, walaupun saya tidak tahu itu, ya pokoknya baca dan baca. Saya penasaran kan,
tokoh-tokoh yang di Al-Quran itu ada di sini. Coba saya baca semua, saya baca gitu. Walaupun awalnya saya tidak tahu, tapi dari ketaatan saya, Tuhan Yesus memang baik, sungguh baik, teramat sangat baik sama saya. Saya terus terang bukan uh, berkatnya atau uh, bukan hanya berkatnya yang saya cari. Saya ingin mencari pribadi Tuhan yang sebenarnya. Karena pribadi Tuhan yang sebenarnya itu penuh kasih. Penuh kasih. Sehingga saya bisa berubah. Bisa menghilangkan rasa itu semua. Sungguh luar biasa. Padahal sebelumnya sekian puluh tahun saya jalani hidup saya, rasa itu makin tertanam dalam hati saya. Sampai-sampai saya hampir bunuh diri karena saya nggak kuat menjalani hidup. Karena saya nggak punya teman untuk berbagi. Saat itu orang tua saya pun, kalau andainya saya berpisah dengan suami saya merasa keberatan. Karena saya nggak bisa bekerja katanya. Dan saya masih punya tanggungan anak. Lalu pada siapa lagi saat itu? Saya selalu diintimidasi sama iblis. Iblis bilang, untuk apa kamu hidup? Kamu udah nggak diperhatiin suami kamu. Kamu udah nggak dipeduliin. Kamu disia-siain. Kamu sudah nggak dianggap. Kamu sudah tua. Kamu jelek. Kamu udah cacat. Ngapain lagi? Udahlah, mati aja. Nanti semuanya selesai. Begitu. Tetapi di saat saya seperti itu, ada ya sisi lain bilang, jangan, nanti kalau kamu mati, anak kamu bagaimana? Ini ada kamu aja, anak kamu disia-siakan. Nanti bagaimana kamu tinggal? Nanti kamu mati bunuh diri, kamu gak diterima Tuhan, kamu dibakar di neraka. Ada kata seperti itu. Akhirnya jadi lagi, itu terjadi berulang-ulang. Tapi puji Tuhan, sekarang semuanya, rasa itu semuanya sudah saya kubur dalam-dalam. Sampai pada akhirnya tahun 2018 kami satu gereja pergi ke puncak tahun baru di sana ya Bu, akhir tahun ya, di puncak. Di saat itu malam tahun itu Pak hamba Tuhan bilang, siapa yang mau berdoa untuk 2019 silahkan berdoa. Nah, saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, malam ini saya minta sama Tuhan, cuman 2 aja Tuhan. Selamatkan seluruh keluarga saya dalam satu iman Tuhan, yaitu beriman kepadamu ya Bapa. Dan yang kedua, saya pingin kaki saya disembuhkan, bisa berobat tanpa biaya sepeser pun. Karena saya nggak punya uang Tuhan. Saat itu saya bilang seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan itu memang baik. Tuhan itu memang baik. Tuhan mengabulkan semua permohonan saya.
satu persatu keluarga saya dibaptis. Dan yang terakhir, anak saya yang kedua nusul ke sini karena dia juga ditinggal suaminya. Nakal, nusul ke sini dan dia mau dibaptis. Dibaptisnya hari Minggu dan hari Senin saya dapat pemberitahuan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk hari Selasa dioperasi. Padahal hari Senin itu anak saya baru ngambil surat rujukan di Pasar Minggu. Nah, akhirnya waktunya kejar-kejaran. Padahal kalau dipikir di RSCM itu kan orang beratus-ratus ya, bahkan hampir ribuan. Sampai bertahun-tahun pun belum ketanganan ada. Sedangkan saya malah dokternya yang nyari saya. Hari Selasa saya dioperasi. Hari Sabtunya saya pulang, hari Minggunya saya sudah ke gereja lagi. Penyembuhannya sungguh luar biasa, cepat sekali, tanpa keluhan. Itu semuanya berkat kemurahan Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Saya tidak menyesal, karena Tuhan sendiri yang memilih saya. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus, karena saya bisa merasakan kasih-Nya, dan saya bisa mengasihi orang yang saya benci. Saya bisa mengikhlaskan semuanya, dan sekarang bisa hidup damai, berdampingan dengan orang yang saya benci. Dan saya bisa ngampunin semuanya sama orang yang membenci saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesaksian ini. Sekian saya kembalikan sama Pak Yusuf. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Ibu adalah sebagai bukti bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah memilih-milih manusia. Sekalipun Ibu dari latar belakang yang sederhana, tetapi Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya yang sama, kasih-Nya yang besar. Karena memang semua manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bersyukur kita bahwa Tuhan terus mengulurkan tangan-Nya, menjangkau setiap pribadi. Dan kita melihat bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun.